Bab 1811, Federasi langsung panjang. Meski begitu, dia tersenyum karena dia mengerti bahwa semakin kuat langit abadi itu, semakin tinggi kemungkinan memusnahkan mereka benar-benar celaka. Tidak peduli apapun, gelombang kejut itu tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan pada inti ledakan. Perisai pelindung garis pertahanan masih berhasil memblokir sebagian besar ledakan. Bagaimana dengan Blue Driver God Killer Grid Array? Itu dikejutkan oleh amunisi itu sendiri. Ledakan itu telah mendorong Raja Hitam dan beberapa pembangkit tenaga raja peringkat lainnya ke tanah seperti paku. Setiap orang dipenuhi ketakutan. Jadi, ini senjata super umat manusia. Manusia mampu membuat perangkat seperti ini. Ini menakutkan. Ini benar-benar teror. The Black Monarch tidak percaya. Apapun masalahnya, dia tidak punya pilihan selain percaya ketika kenyataan itu tepat di depan matanya. Yu Guanzi sudah menyiapkan perintah untuk meluncurkan semua artileri. Tetapi dia tidak mampu mengirimkannya ketika dia melihat warna pijar tiba. Pada saat itu, tatanan itu akan menjadi tidak berarti. Dia tidak pernah merasakan perasaan begitu takut sehingga rasa takut merambat di tulang punggungnya. Sebagai limit Douluo, ia adalah salah satu pejuang paling elit di dunia yang sedang berkata. Dia hanya menyadari pentingnya ledakan besar setelah itu terjadi. Itu menandakan teror. Surga abadi adalah senjata paling mematikan dalam sejarah manusia. Sudah sejak lama diciptakan sejak lama. Tapi itu disembunyikan dari orang luar. Dia ketakutan karena senjata itu bukan milik federasi. Itu di tangan Sekte Tang dan Shrek, ayah dan putranya, Qiangu Dieting dan Dongfeng. Bahkan lebih ketakutan daripada dirinya. Mereka berada di kamp korps tentara barat ketika mereka merasakan tanah bergetar hebat. Mereka merasakan garis pertahanan seluruh korps angkatan darat barat tidak stabil. Mereka menyaksikan pijar yang dihasilkan dari ledakan besar dan mendengarkan sirene yang menusuk. Baru saat itulah mereka benar-benar memahami kekuatan surga abadi. Apakah itu amunisi jiwa tetap 100 peringkat 9 atau 3 tingkat pertahanan? Semua itu hanyalah lelucon di hadapan surga abadi yang mengerikan. Jika surga abadi telah jatuh di markas Spirit Pagoda, semuanya sejauh 1000 meter di bawah tanah akan lenyap begitu saja. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dicapai dengan pengetahuan manusia? Apakah ini benar-benar sesuatu yang menjadi milik dunia fana? Wajah memesona Gu Yuena pucat ketika dia menyaksikan adegan itu. Untuk pertama kalinya, dia merasakan apa arti kata kehancuran. Itu adalah kehancuran yang dibawa oleh manusia. Manusia yang lemah tidak mampu menjadi dewa karena masih ada beberapa perbedaan mendasar di antara mereka. Namun demikian, apakah para dewa mampu menahan serangan yang terjadi di depan matanya? Dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menentukan itu. Kekosongan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Namun itu juga terasa seperti itu hanya berlangsung sesaat. Setiap orang yang menyaksikan ledakan besar itu merasa hidup 1000 tahun dalam sepersekian detik. Ketika telinga akhirnya bisa mendengar lagi dan mata mereka mendapatkan penglihatan kembali setelah disirami air yang terang benderang. Mereka melihat awan jamur emas putih yang mempesona naik ke langit. Ada juga Blue Driver God Killer Grid Array yang sudah berhenti sepenuhnya di sana seperti semangka busuk. Blue Driver God Killer Grid Array tampaknya telah berubah menjadi entitas yang solid setelah ledakan. Lebih dari 2/3 bagian atasnya telah dihapus. Hanya menyisakan sebagian besar rona ungu hitam yang compang camping. Sementara itu, 2/3 dari makhluk abisal yang tersusun padat dan tumpang tindih di dalam jajaran ungu hitam juga telah menghilang tanpa jejak. Hanya warna ungu hitam yang sangat tebal yang tetap melonjak dan bergejolak menuju kedalaman jurang. Beberapa makhluk abisal yang berada di dekat barisan masih bertahan.
Tetapi mereka masih hancur berantakan. Anggota badan mereka yang sobek dan bagian tubuh yang rusak berserakan di sekitar. Di tanah di atas seluruh Blue Driver God Killer Great Array. Selain jalan keluar abisal dengan kabut bergelombang yang tidak bisa dilihat, sisa daerah itu sudah berubah menjadi bentuk cair. Cairan merah gelap itu mirip dengan lava. Tanah runtuh lebih dari 1000 meter. Itu sama saja dengan neraka di dunia fana. Setiap orang di sekitarnya ditinggalkan dengan tenggorokan kering. Seseorang meraung marah dengan suara serak. Hidup Federasi. Pada saat berikutnya, suara-suara bersorak mulai menyebar melalui legiun umat manusia. Hidup Federasi! Hidup Federasi! Hidupkan Federasi! 99% dari mereka yang hadir tidak memahami situasinya dan tidak tahu jenis senjata apa yang menghasilkan pemandangan yang mengerikan itu. Meski begitu, mereka tahu bahwa Blue Driver God Killer Great Array yang menahan mereka sudah hancur. Itu benar-benar hancur. Ini adalah surga abadi. Itu memegang kekuatan penghancur paling kuat yang dikenal umat manusia. Suara sorakan dan kegembiraan datang dari semua kekuatan manusia dalam sepersekian detik. Serigala ganas Douluo Dongxian bermanuver Mesya ilahi untuk berjuang keluar dari gunung yang dia telah membanting ke sebelumnya. Dia menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan dan berteriak histeris dalam kegembiraan. Itu sukses. Itu sukses. Hiduplah surga abadi. Hidupkan Federasi. Dia berteriak dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa diganggu oleh air mata hangat yang mengalir di wajahnya. Itu sukses. Blue Driver God Killer Great Array tidak bisa diselamatkan atau makhluk abisal yang banyak. Binatang buas yang menakutkan telah diledakkan menjadi abu. Semuanya terbakar ke tanah. Sukses sekali. Meskipun sebagian besar makhluk abisal yang terbunuh dalam ledakan telah berubah menjadi energi abisal dan kembali ke pesawat abisal. Tentu tidak mudah bagi begitu banyak makhluk abisal untuk kembali ke pesawat benua Douluo lagi. Pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya. Apapun masalahnya, umat manusia tidak mungkin memberikan makhluk abisal ini kesempatan untuk mencoba lagi. Zichen, Zichen, apa kabar? Tang Wulin memanggil dengan cemas. Secara alami, dia telah melihat semua yang terjadi di kejauhan. Dalang Ling Zichen sudah berhenti bernapas. Bahkan, tanda-tanda vitalnya telah lenyap sepenuhnya. Tubuhnya seperti mesin yang telah menggunakan semua kekuatannya. Itu telah mati ketika semua energinya telah habis. Tang Wulin memegang Ling Zichen di tangannya. Mesya Ping di tubuhnya sudah menjadi lebih gelap. Karena ini, Tang Wulin tidak bisa bergabung dalam kegembiraan kerumunan. Seperti meteor, ia terbang kembali ke Akademi Shrek dan Kamtang Sekte tempat para kekuatan berkumpul. Dia kembali ke Life Sub-3. Sumber kehidupan yang tebal melakukan yang terbaik untuk bergabung ke dalam Mesya di bawah bimbingan Tang Wulin. Roh Kudus Douluo Yali telah tiba di sisinya dan melepaskan tarian Roh Kudus segera. Itu adalah keterampilan kebangkitan ajaib yang bisa menyelamatkan Ling Zichen selama ada 1 ons sumber kehidupan dalam dirinya. Sementara itu di markas Komando Militer Federal, Yu Guanzi meraung marah. Hampir putus asa. Tembak. Tembak semuanya. Di tengah lautan suara yang bersorak-sorai, para perwira umum menekan tombol peluncuran secara berurutan. Seluruh negeri utara yang hebat itu meledak dengan serangkaian ledakan hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan suara-suara yang meledak sekali lagi. Amunisi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan sinar jiwa menghujani yang mirip dengan hujan lebat. Hanya ada satu target. Tanpa perlindungan dari Blue Driver God Killer Great Array, makhluk abisal yang tersisa akan menghadapi serangan habis-habisan dari seluruh Federasi Douluo. Tanah bergetar. Seperti yang lainnya, suara ledakan keras menggema di seluruh Tule. Strategi operasional mereka berhasil.
Segalanya tampak bersinar terang. Dalam gelombang tembakan artileri, hari sudah mulai pecah di kejauhan. Fajar telah tiba. Apakah sinar matahari masih jauh? Pasukan kemanusiaan bersorak kegirangan. Seluruh dunia tampaknya merayakan dengan gembira. Yu Guanzi merosot ke kursinya karena kelelahan setelah mengirim pesanan terakhirnya. Tindakan menarik all-nighter tidak melelahkan limit Dou Luo. Tetapi tekanan spiritual berhasil. Bahkan napas tanpa batas Dou Luo Chen Xinji melemah sementara itu. Bab 1812 Kegembiraan Ling Zichen. Mereka sudah berhasil. Mereka telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada umat manusia. Tinju Chen Xinji mengepal erat. Dia mengingat kata-kata terang gelap Dou Luo Long Yeiwei kepadanya sebelum dia meninggalkan Shrek Academy. Dadanya mulai terbakar seperti nyala api. Rasanya seperti semuanya mulai berjalan ke arah yang baik. Yu Guanzi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak keras. Huan Yun, Huan Yun. Cermin cerah Dou Luo Zhang Huan Yun juga ada di markas komando. Dia secara emosional berada di samping dirinya sendiri saat ini. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya berjuang melawan makhluk abisal. Dia telah melawan binatang buas sepanjang hidupnya. Tetapi dia tidak pernah menyaksikan begitu banyak monster yang disembelih dalam satu upaya seperti yang telah dilakukan pada hari ini. Komandan tertinggi, aku di sini. Zhang Huanyun tiba di sisi Yu Guanzi dan memberi hormat militer. Zhang Tua, kami mengandalkan Anda untuk langkah selanjutnya. Letakkan arai segera ketika makhluk abisal dipaksa mundur. Keluarkan Blood God's Great Arai untuk menutup bagian itu. Tidak peduli apa. Kami tidak bisa memberi mereka kesempatan lagi untuk keluar. Yu Guanzi sudah mendapatkan kembali semangatnya pada saat ini. Sasaran operasional awal telah tercapai. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menutup bagian abisal dan memenjarakan makhluk abisal di dunia lain untuk selamanya. Mereka belum mengetahui keadaan pemujaan Roh Kudus setelah menggunakan surga abadi. Yang terbaik adalah jika semua penguasa roh jahat Roh Kudus cult mati dalam ledakan itu. Itu akan membuat pekerjaan mereka lebih mudah. Jangan khawatir. Kami sudah siap. Kami akan dapat memulai pembangunan arai besar Dewa Darah sekaligus setelah semua makhluk abisal dihapus. Kami akan membutuhkan bantuan Anda untuk memobilisasi sumber daya. Yu Guanzi berkata tanpa ragu sedikit pun. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja dengan Anda. Zhang Huanyun tersenyum. Begitu juga Yu Guanzi. Kedua jenderal kolonel itu sudah setengah jalan untuk benar-benar santai. Sementara itu, bayangan hitam telah muncul di medan perang. Itu berubah menjadi sinar cahaya perak dan terbang langsung menuju lorong abisal. Api artileri yang memenuhi langit tidak berhasil menghentikannya. Setiap kali tembakan artileri muncul di sisinya, dia merasakannya. Seolah-olah dia bisa melihat lintasannya. Dan kemudian menghindar dengan akurasi yang tepat. Dia menyelam ke dalam tembakan artileri kepala lebih dulu dan menyerbu ke arah energi abisal yang sangat tebal. Tidak ada keraguan bahwa siluet perak itu 9 selain naga perak Dou Luo Gu Yuena. Dia adalah menari naga perak kilin Gu Yuena. Tombak naga peraknya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut dari ledakan itu diblokir oleh energi 7 warna yang mengelilingi tubuhnya. Tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk melahap energi abisal daripada saat ini. Begitu banyak makhluk abisal, termasuk yang kuat, terbunuh dalam ledakan. Memakan energi abisal seperti itu akan memberinya kekuatan hidup yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan. Gu Yuena bisa merasakan tombak naga perak di tangannya memanas segera setelah dia memasuki pusat ledakan. Sejumlah besar energi melonjak dan menyerang tubuhnya dengan liar. Pada saat yang tepat, sebuah pikiran muncul di benaknya. Kenapa dia tidak datang?
Dia seharusnya tidak melewatkan kesempatan yang bagus juga. Gu Yuena yakin bahwa Tang Wulin tidak akan pernah melewatkan kesempatan sebaik ini mengingat kemampuannya dan kemampuannya untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ledakan dari surga abadi telah membunuh makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, pasti ada banyak pembangkit tenaga listrik di antara mereka. Bahkan, dia yakin bahwa ada sejumlah besar pembangkit tenaga raja peringkat. Tidak ada peluang yang lebih baik dari ini. Adapun tembakan artileri, bagaimana bisa mengancam Master Armor pertempuran 4 kata. Suara washing yang panjang terdengar di bawah live subtri. Perisai wajah dari Mei Xiaoping membuka perlahan dan mengungkapkan wajah pucat Ling Zichen yang mengerikan. Dia berbaring lemas di sana. Tapi kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Tang Wulin sangat lega melihat dia akhirnya dihidupkan kembali. Dia bertanya dengan cemas, "Bagaimana? Apa kabar?" Suara Ling Zichen terdengar lemah dan serak. "Sudahkah kita berhasil? Apakah kita menghancurkan Blue Driver God Killer Grid Array?" Tang Wulin dengan cepat mengangguk. "Sudah rusak. Jangan khawatir. Semuanya sudah hilang. Selain itu, sejumlah besar makhluk abisal terbunuh. Kami sudah berhasil." "Tidak. Anda sudah berhasil." Ling Zichen tersenyum. "Itu sukses. Saya benar-benar berhasil. Terlebih lagi, saya tidak mati. Saya pikir saya pasti akan dikutuk. Setidaknya ada 30 tulang yang patah di tubuh saya. Saya pikir saya sudah selesai. Meski begitu, semua itu sepadan. Yang paling penting, saya sudah membuktikan teori saya. Meskipun saya menolak untuk mengakuinya, saya tidak bisa tidak melakukannya sekarang." Tang Wulin berkata, "Jangan bicara sekarang. Beristirahat. Ibu ada di sini. Jadi kamu tidak bisa mati bahkan jika kamu mau." Ling Zichen menggelengkan kepalanya. Ada kilatan cahaya merah muda di tubuhnya ketika dia menarik misya super ilahinya. Dia mengangkat tangannya, tetapi lengannya jatuh lemah. "Wulin dan yang lainnya, aku minta maaf mengganggumu. Tetapi kamu harus merekam kata-kataku sekarang. Saya tidak tahu apakah saya akan tetap hidup pada akhir perang ini. Tetapi percobaan yang saya lakukan sebelumnya sangat penting. Itu harus direkam dalam bentuk tertulis dan dikirim kembali ke markas Tang Sekte. Ini sangat berharga bagi Sekte Tang. Karena aku bisa melihat masa depan." "Masa depan?" Cao Dezi berkata dengan heran. "Masa depan apa?" Mata Ling Zichen berubah cerah dan cerah sekaligus. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Rasanya seolah dia tidak terluka sama sekali. Yali buru-buru memperkuat infus energi suci ke dalam tubuhnya dengan ketakutan bahwa itu adalah pemulihan kesadaran sesaat sebelum kematian. Ling Zichen menjadi diremajakan setelah menerima dukungan Yali di samping infus kekuatan hidup life subtri yang tak henti-hentinya. "Alasan mengapa aku menyatukan Misha dengan surga abadi adalah terutama sebagai cobaan. Saya ingin melakukan percobaan penting di seluruh dunia. Saya satu-satunya orang yang mampu melakukan eksperimennya. Saya sudah mentransfer semua catatan percobaan ke markas Tang Sek. Itu hanya akan ditunjukkan kepada mereka yang memiliki otoritas tinggi. Ketika saya pertama kali memperoleh surga abadi dan mulai mempelajarinya secara terperinci, saya menemukan bahwa itu adalah entitas yang sangat menarik. Bagian yang menarik adalah dalam strukturnya. Saya belajar bahwa struktur keseluruhan Eternal Heaven benar-benar dibentuk dari unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Saya selalu mengerjakan ini juga. Saya mampu menghasilkan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dan saya bahkan dapat membuat yang lebih baik daripada apa yang mungkin terjadi ketika surga abadi diciptakan. Saya dapat mengontrol unit dan saya dapat melampirkan beberapa core sumber pada perangkat jiwa juga. Namun,
Yang paling menyusahkan saya adalah bagaimana menghasilkan hubungan interaktif antara core sehingga saya bisa menghasilkan efek 1+1 sama dengan 2. Inti sumber unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif sudah pasti dilengkapi dengan kemampuan ini. Tetapi hampir selalu berakhir dalam ledakan besar setiap kali aku berusaha melakukan ini. Itu akan menghasilkan ledakan besar dengan kekuatan luar biasa. Namun, semakin meledak, semakin membuat saya merasa seperti penelitian saya di inti sumber unit sirkuit positif sumber sirkuit jiwa benar. Karena mereka bisa menghasilkan ledakan yang kuat melalui tabrakan mereka. Tidakkah aku bisa menghasilkan perangkat jiwa yang lebih kuat jika aku bisa mengendalikan energi yang dihasilkan dari proses fusi? Saya sangat percaya bahwa hipotesis saya benar dan karenanya saya mengambil jalan selama ini. Namun, saya tidak berhasil menemukan jawaban yang memuaskan dalam penelitian saya selama ini. Saya tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan perpaduan antara core selama ini. Saya sudah berhasil memadukan sejumlah kecil inti sumber secara dangkal dan menghasilkan beberapa perubahan kualitatif. Namun, itu saja. Baru setelah saya memperoleh surga abadi, segalanya berubah. Surga abadi adalah alat yang cerdik. Ini jelas sebuah karya seni. Yang paling penting, itu mencerahkan saya. Itu memberi saya inspirasi pada fusi core sumber. Apakah Anda tahu apa yang saya lihat ketika saya membongkar itu? Saya melihat sejumlah besar inti sumber unit sirkuit jiwa sumber sirkuit positif sedang saling berhubungan. Mereka saling melengkapi dan dapat dipicu setiap saat untuk menghasilkan perubahan kualitatif yang mengerikan. Perubahan kualitatif akan meledak dengan kekuatan apokaliptik ketika begitu banyak inti sumber meletus secara bersamaan. Dan apa metode yang diperlukan untuk menghubungkan inti sumber ini? Ini melalui pembuluh darah. Bab 1813, bukan hanya gila. Ya, tepatnya urat nadinya. Pembuluh darah serupa dengan yang ada di tubuh kita. Selain itu, ini didasarkan pada bionik manusia dan dihubungkan bersama dengan meniru pembuluh darah manusia. Inti sumber ini mirip dengan tubuh kita. Anda bisa mengatakan mereka seperti sel yang terhubung ke pembuluh darah ini. Ini menarik dan saya bertanya-tanya siapa ilmuwan yang cerdik yang datang dengan ide seperti itu. Saya benar-benar emosional pada saat itu. Tetapi akhirnya saya menemukan apa yang saya cari selama ini. Karena itu, saya mulai bereksperimen dengan menghubungkan inti sumber menggunakan metode Vena. Saya berhasil seperti yang diharapkan. Saya akhirnya menemukan terobosan setelah terjebak selama bertahun-tahun. Pada titik ini, tatapannya penuh dengan kegembiraan. Tanggulin dan banyak doulos batas di tempat kejadian adalah semua pembangkit tenaga listrik di puncak dunia ini. Namun, mereka takut pada orang biasa ini. Mereka takut pada Ling Zichen. Ketekunan Ling Zichen dalam meneliti teknologi jiwa jauh melampaui kegigihan guru jiwa dalam berkultivasi. Seberapa gila gadis muda ini. Namun, kegilaan inilah yang membuatnya menjadi ilmuwan yang luar biasa. Ling Zichen tidak memperhatikan ekspresi orang lain. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Ketika percobaan saya berhasil satu demi satu, saya datang dengan ide yang berani. Bahkan saya menemukan ide itu menjadi sedikit gila. Pertama, saya datang dengan sebuah hipotesis yaitu bahwa surga abadi sebenarnya adalah produk setengah jadi. Saya tidak berpikir para ilmuwan itu bermaksud membiarkannya tidak lengkap. Bagaimanapun, mereka hanya menyelesaikan sebagian saja. Surga abadi adalah produk setengah jadi. Begitu komentar itu dibuat, orang-orang di tempat itu terkejut. Ling Zichen berbicara dengan pasti. Saya telah membuktikan hipotesis ini melalui percobaan. Alasan mengapa saya menyebutnya produk setengah jadi adalah karena pembuluh darah itu.
Bagian dalam seluruh surga abadi terbentuk dengan inti sumber ini dipetakan sesuai dengan sistem vena manusia. Kulit luar dan bagian dalamnya tidak selaras. Meskipun itu adalah amunisi jiwa yang tetap. Dalam persepsi saya, struktur internalnya lebih baik dibandingkan dengan kulit luarnya yang dangkal. Setelah itu, aku melihat sebuah tulisan kecil di sudut di dalam kulit terluarnya. Tulisan itu terdiri dari beberapa karakter yang bertuliskan prajurit buatan manusia. Ketika saya melihatnya, saya langsung tercerahkan. Tiba-tiba saya teringat proposal yang dibuat oleh seorang ilmuwan bertahun-tahun yang lalu. Penguasa jiwa mungkin kuat, tetapi bagaimana orang biasa seperti kita memanfaatkan energi jiwa mereka? Adakah cara kita bisa mentransfer energi jiwa ke orang biasa sehingga dia bisa sekuat jiwa yang menguasai? Misalnya, saya orang biasa. Jiwa bela diri saya lumpuh. Dan saya benar-benar tidak mampu berkultivasi. Namun, saya ingin menjadi kuat juga. Jadi, selalu menarik minat saya untuk melakukan penelitian di bidang ini yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya. Seperti yang Anda lihat, saya orang pertama dengan mesya yang ditanamkan di tubuh saya. Sumber sirkulasi jiwa, sumber sirkuit positif digunakan untuk penyimpanan energi. Saya telah membuat diri saya menjadi seorang prajurit super. Meskipun saya belum memproduksinya secara massal. Saya pikir itu adalah kesuksesan bagi saya pada saat itu. Namun, aku belum mencapai kesempurnaan setelah menggabungkan struktur internal surga abadi. Karena itu, saya datang dengan ide yang berani. Bagaimana jika saya bisa mentransplantasikan sejumlah besar unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dari surga abadi ke dalam tubuh saya menggunakan teknologi bionik manusia dan menggabungkannya dengan mesya saya untuk mengubah diri saya menjadi surga abadi? Akankah aku bisa menjadi pahlawan super-super? Saya melakukan simulasi dan melakukan beberapa percobaan pendahuluan. Berdasarkan data, itu layak dicoba. Tapi kemudian, surga abadi milik Sekte Tang. Ini adalah sumber daya strategis untuk Sekte Tang dan Shrek. Jadi, saya tidak memiliki wewenang untuk menggunakannya dalam percobaan saya. Selain itu, eksperimen ini sangat berisiko. Hingga saat ini, pelayarannya relatif lancar. Bagaimanapun, saya telah diberi izin untuk melakukan percobaan. Haha, saya akhirnya bisa memulai eksperimen saya. Dan saya sangat senang. Orang-orang berdiri saling memandang tidak tahu harus berbuat apa. Terutama Tang Wulin. Dia ingat apa yang dikatakan Ling Zichen di markas komando sebelumnya. Sepertinya dia melakukan itu untuk penelitian. Mungkin, konsekuensinya mungkin tidak separah yang dia jelaskan. Namun hanya ada satu surga abadi. Dia membutuhkannya jika dia ingin melanjutkan percobaan. Itu tidak lagi tepat bagi orang untuk menggambarkan dia sebagai orang gila lagi. Ling Zichen menghela nafas lembut. Sebenarnya, jika aku punya waktu yang cukup, aku mungkin bisa menghasilkan inti sumber vena juga. Namun, kurangnya sumber daya membuatnya sulit. Sumber sirkulasi positif, sumber sirkuit jiwa yang digunakan untuk membuat surga abadi di masa lalu telah menghabiskan hampir semua logam langka di seluruh federasi. Karenanya, kita tidak memiliki banyak yang tersisa di Sekte Tang. Ini satu-satunya kesempatanku. Saya harus mengambil kesempatan dan tidak menyerah. Itu benar-benar satu-satunya kesempatan dia untuk menggunakan surga abadi untuk percobaan. Itu juga kesempatan terbaik baginya untuk memenuhi mimpinya. Tang Wulin dan The Hairless Douluo hanya mengerti idenya sekarang. Tidak heran dia begitu gigih di hari yang lalu sehingga mereka memikirkannya. Mungkin tingkat keberhasilannya tidak setinggi yang dia bisa. Meskipun faktanya dia telah berhasil sebelumnya. Ling Zichen terus berbicara. Eksperimen saya hanya dianggap berhasil 50%. Dalam arti tertentu,
Saya belum sepenuhnya mencapai tujuan. Sejauh ini, semua percobaan dan penelitian saya telah diverifikasi. Saya juga berhasil memadukan surga abadi dengan mesya saya dan mencangkokkannya ke tubuh saya. Itu sebabnya saya sangat bersemangat saat itu dan memberitahu Anda bahwa saya berhasil. Saya benar-benar melihat potensi dalam pengembangan masa depan umat manusia. Anda harus ingat ini juga. Seorang prajurit super bisa dibuat di masa depan. Kita perlu menjadi lebih kuat jika kita ingin menjelajahi kosmos dan menghadapi yang tidak dikenal. Memproduksi prajurit super adalah jalan yang harus kita ambil. Hanya dengan melakukan itu kita bisa memiliki lebih banyak pembangkit tenaga listrik untuk bertarung melawan musuh yang tangguh. Misalnya, makhluk-makhluk abisal yang tidak mampu kita kalahkan karena terlalu sedikit kekuatan besar kita. Berapa banyak judul Douluo yang kita miliki? Di sisi lain, berapa banyak pembangkit tenaga listrik peringkat ini ada di pesawat abisal? Saat meriam surga abadi diluncurkan, saya menyadari sumber masalahnya. Meskipun saya menolak untuk mengakuinya. Itu adalah kenyataan sebelum saya. Tubuh saya terlalu lemah. Saya memiliki tubuh manusia biasa. Meskipun saya telah melakukan beberapa upaya modifikasi genetika untuk memperkuat tubuh saya tetap biasa. Bentuk manusia yang disempurnakan dengan senjata saya adalah sebuah kesuksesan. Tetapi tubuh saya tidak dapat menahan efek samping. Dengan kata lain, jika Tang Wulin menghadapi situasi yang sama dan tubuhnya telah ditanamkan dengan surga abadi, maka dia akan mampu menanggung kekuatan reaktif dengan mudah. Dia akan menganggap surga abadi sebagai bagian dari tubuhnya, sebagai senjatanya. Di sisi lain, senjata itu mematikan bagiku. Saya dikutuk bahkan setelah menggunakannya sekali. Jika bukan karena perlindungan Wulin pada saat itu, saya akan menjadi debu. Bahkan saat itu, Yang Mulia, Roh Kudus Douluo yang menyelamatkan hidup saya. Karenanya, hal pertama yang kusadari setelah mendapatkan kembali kesadaran adalah bahwa orang biasa tidak mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik kelas atas. Rencana Super Warrior saya masih akan membutuhkan master jiwa. Masa depan umat manusia akan menjadi perpaduan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dengan para penguasa jiwa. Fisik master jiwa mampu menahan bahkan senjata jiwa yang lebih kuat. Ini akan menjadi jalan umat manusia untuk menjelajahi kosmos di masa depan. Menaklukkan planet lain. Dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Bab 1814 Kecemerlangan Ling Zichen. Pada titik ini, wajahnya yang menawan bersinar dengan cemerlang. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, "Cobalah untuk memikirkan ini. Jika seorang master jiwa tingkat rendah diimplantasikan dengan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, itu akan memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat maksimum dari potensinya. Itu memungkinkan dia untuk menyerap jiwa roh untuk terus meningkat. Kami kemudian dapat menanamkan lebih banyak core sumber untuk mempertahankan ketinggian secara terus-menerus. Secara teoritis, kita dapat memproduksi judul Douluo secara massal. Selama orang itu memiliki endomen alami yang terbangun secara inheren, ia mungkin bisa menjadi gelar Douluo terlepas dari jiwa bela dirinya. Ini akan menjadi kemajuan umat manusia dan juga titik awal dalam menaklukkan kosmos." Setelah mendengar ceramahnya, orang-orang mulai benar-benar memahami makna di balik kata-katanya. Judul buatan Douluo, kedengarannya luar biasa. Bahkan, itu bahkan bisa melampaui jiwa roh buatan manusia pagoda roh. Jika itu benar-benar dapat dicapai, itu benar-benar akan menjadi peningkatan yang luar biasa bagi umat manusia. Pikirkan itu. Jika semua penguasa jiwa manusia adalah pembangkit tenaga listrik yang diberi peringkat titel Douluo, bisakah pesawat abisal masih mengancam mereka?
Bahkan jika makhluk abisal bisa dibangkitkan, mereka juga tidak akan bisa bertahan hidup di dunia umat manusia. Semua orang bingung harus berbuat apa. Apa yang Ling Zichen katakan direkam kata demi kata. Dia mengangkat tangannya sekali lagi. Kondisinya sudah membaik. Dengan susah payah, dia bisa bergerak sendiri. Orang harus mengakui bahwa perawatan Roh Kudus Douluo pasti mampu membangkitkan orang mati dan menghasilkan daging dari tulang. Ling Zichen berkata, "Bawa aku kembali ke kamar. Saya ingin mencatat semua data dari sebelumnya untuk segera menyimpannya. Ini sangat penting bagi Sekte Tang." Tang Wulin menjemputnya dan menyerahkannya ke Douluo yang tak berperasaan. Saat ini, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Bip, bip, bip. Komunikator militer Tang Wulin berdering dengan mendesak. Ini menyentaknya dari keterkejutan yang dialaminya. Panglima tertinggi, kita akan segera memulai operasi. Setelah mendengar suara di ujung komunikasi, Tang Wulin pulih dari keterkejutan luar biasa yang dia alami setelah mengetahui tentang surga abadi. Mereka yang berafiliasi dengan Sekte Tang dan Shrek, mari berangkat. Kita akan menutup bagian itu. Adapun limit Douluos lainnya, Yang Mulia, tolong ikuti saya untuk melahap energi abisal. Dia bisa merasakan bahwa dia sudah ada di sana. Ketika dia menatap ke kejauhan di mana langit dipenuhi dengan tembakan artileri. Ledakan besar sebelumnya telah menghasilkan energi abisal yang besar. Dia tidak bisa menunda-nunda lagi. Jadi dia pergi untuk menyerap sebanyak yang dia inginkan. Evolusi pohon kehidupan kuno membutuhkan energi. Tang Wulin tidak menunda lebih jauh. Dia melompat dan terbang langsung ke lokasi Blue Driver God Killer Great Array. Pada kenyataannya, tidak ada yang lebih dikejutkan oleh ledakan surga abadi selain dia. Dia telah memegang Ling Zichen dari belakang dan memiliki pengalaman yang sangat mendalam dari dekat. Dia jelas bisa merasakan panas intens dari tubuh Ling Zichen pada saat itu. Jumlah energi yang keluar dari tubuhnya belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah besar energi inti sumber dikumpulkan untuk menghasilkan perubahan kualitatif yang intens sebelum dilepaskan pada moncong di dadanya yang kemudian dikeluarkan di luar. Pada saat itu, aura Ling Zichen pasti telah mencapai peringkat Dewa Semu. Sungguh aneh bahwa tubuhnya tidak hancur di sana dan kemudian. Seharusnya hasil dari menyesuaikan inti sumber dengan sistem Vena seperti yang telah disebutkan. Getaran yang mengguncang bumi adalah penyebab pengalaman mendekati kematiannya. Namun, sama sekali tidak ada masalah sebelum peluncuran. Itu karena kecemerlangan Ling Zichen karena dia benar-benar seorang ilmuwan yang berbakat. Perasaan setiap sel dalam tubuhnya yang dirangsang memiliki efek mendalam padanya. Tang Wulin samar-samar memiliki beberapa ide untuk hukum terlarang Kaisar Naga berikutnya. Dia akan membakar segalanya dengan biaya apapun untuk memperkuat kekuatan puncak yang tersimpan di setiap sel. Itu menakutkan melebihi perbandingan. Jika seseorang dapat membuat selnya meledak dengan kekuatan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif itu, jumlah sel dalam tubuh manusia sangat besar. Surga abadi tidak mungkin memiliki begitu banyak inti sumber untuk menyaingi manusia. Sel tidak peduli seberapa rumit desainnya. Sirkulasi positif. Bagaimana dia bisa membuat setiap sel dalam tubuhnya mensimulasikan sirkulasi inti sumber? Saat ia merenung, Tang Wulin telah berlari ke medan perang. Saat ini, api artileri memenuhi langit. Suara ledakan dan gelombang kejut yang keras dan keras menyebar ke seluruh medan perang. Tanpa batas basis budidaya Douluo, itu akan benar-benar sulit untuk melintasi medan perang seperti itu. Sama seperti Gu Yuena, Tang Wulin melepaskan Dragon Air untuk melindungi tubuhnya. Dia menemukan tempat terlemah di antara celah tembakan artileri dan menukik ke dalamnya dengan cepat. Tombak naga emas di tangannya sudah mulai melahap energi abisal.
Alis Tang Wulin berkerut sedikit ketika dia mulai melahap energinya. Jumlah energi yang dikonsumsi terlalu sedikit. Dia menemukan dengan heran bahwa energi abisal sangat jarang. Meskipun energi diserap oleh dirinya sendiri tanpa henti, ia menemukan jumlahnya sangat rendah. Ada sejumlah besar debu yang dihasilkan dari energi ledakan yang mengerikan. Di sisi lain, hanya ada sedikit kekuatan hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada begitu banyak makhluk abisal yang mati dalam ledakan sebelumnya. Sementara itu, dia merasakan aura yang akrab mendekat secara tiba-tiba. Itu membuatnya menghentikan tindakannya segera. Sebagai tanggapan, dia melihat ke arah. Di tengah udara berdebu, siluet perak mekar dengan cahaya 7 warna tiba di depannya. Justru Putri Naga Perak Gu Yuena. Pada saat yang tepat ini, armor perang yang dibalut tubuh Gu Yuena bermekaran dengan cahaya perak yang menyilaukan. Itu membuatnya tampak tembus cahaya. Di bawah iluminasi kecemerlangan yang luar biasa, dia terlihat sangat cantik meskipun ada debu yang berlebihan dari tembakan artileri yang memenuhi langit. Meskipun telah melihatnya berkali-kali, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk terpesona saat tatapannya tertuju pada wajahnya. Dia adalah orang yang dia pikirkan siang dan malam. Jelas, mereka saling mencintai. Tetapi mereka tidak bisa bersama selama ini. Saat dia menyaksikan dia berdiri di depannya, baju perang Tang Wulin bersinar lebih terang. Armor perang peringkat dewa dipengaruhi oleh emosi dari Master Armor Pertempuran 4 kata itu. Saat ini, fluktuasi emosional Tang Wulin sangat kuat. Gu Yuena menatap balik padanya juga. Sejak mereka berpisah sebelumnya, penampilannya tidak banyak berubah. Matanya menjadi lebih dalam dan lebih jelas sekarang. Juga, dia dibalut dalam baju perang 4 kata. Armor pertempuran emas yang mempesona memperkuat pesonanya. Dia akan selalu menjadi karakter utama dari medan perang. Dia memperhatikan bagaimana dia memandangnya. Belum lama ini, dia merasa jantungnya menusuk ketika dia melihat keputusasaan dan kepedihan mendalam di tatapannya. Cintanya pada wanita itu begitu kuat dan kuat. Namun ia harus menekannya di lubuk hatinya karena identitasnya. Stres yang hebat seperti itu tidak terbayangkan. Namun, dia mengelola dirinya dengan sangat baik. Api artileri yang memenuhi langit dan gelombang kejut mengguncang energi pelindung di sekitar tubuh mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Gu Yuena merasa tempat ini milik mereka pada saat ini. Itu hanya milik mereka. Sayap perak di punggungnya membentang. Siluetnya yang berkilauan tiba-tiba bergerak maju. Rambut panjang peraknya berkibar di belakangnya. Dan matanya yang ungu dipenuhi air mata. Tang Wulin membuka lengannya secara tidak sadar untuk membiarkan Gu Yuena yang dia rindukan siang dan malam untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Golden Dragon Moonsong dan Silver Dragon Dancing Armors pertempuran kilin telah dihapus secara instan sehingga mereka dapat saling memeluk erat tanpa meninggalkan celah di antara keduanya. Dua armor tempur melayang di belakang mereka tampak seperti dua siluet manusia dan mekar dengan kecemerlangan yang mempesona untuk melindungi mereka. Bab 1815 Ciuman Genit. Dari tempat yang tidak terlalu jauh, banyak Tangsek dan Shrek Akademis Limit Douluo samar-samar melihat pemandangan itu. Kilin Douluo yang tidak mengerti akan mendekati mereka ketika dia dihentikan oleh Roh Kudus Douluo. Tubuh indah Gu Yuena lembut dan lentur. Sepertinya dia telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Dia hanya sedikit lebih pendek dari Tang Wulin sekarang. Aroma tubuhnya tercium tak asing baginya. Itu adalah saat yang mengharukan baginya untuk memeluknya. Tang Wulin merasa seperti telah kembali ke masa lalunya. Kembali ke masa ketika mereka bersama sebagai siswa di Akademi Shrek. Dia selalu berada di sisinya karena dia adalah pendukungnya yang paling bersemangat. Aroma tubuhnya sangat menyenangkan.
Aroma tubuhnya yang samar membawa kembali kenangan indahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dalam dengan mata ungu. Kali ini, dia tidak membuat dia pergi juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tang Wulin merasakan gelombang darah ke otaknya. Segera membuatnya bersemangat. Sementara itu, bibirnya sudah menyentuh pria itu. Melakukan kontak dengan kuat dan bersemangat. Hari-hari dan malam-malam kerinduan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah larut dalam keabadian pada saat ini. Bibirnya dingin sekali, tetapi auranya terbakar dengan kuat. Tang Wulin merasa seperti dia ingin menyatu dengannya sepenuhnya pada saat ini. Dia berharap untuk saat ini untuk bertahan selamanya sehingga mereka tidak perlu berpisah lagi. Saat ini, tidak ada apapun di dunia luar yang berarti bagi mereka. Di bawah perlindungan Golden Dragon Moonsong dan Silver Dragon dan Skillin, mereka berciuman dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, Tang Wulin merasakan semburan energi kaya yang tak tertandingi memancar dari bibir Gu Yuena. Tubuhnya gemetaran tanpa sadar. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya bersinar terang dengan cahaya keemasan dan cincin jiwa hijau emasnya secara alami dilepaskan. Kekuatan hidup yang kaya dan indah dimasukkan ke dalam tubuhnya tanpa henti. Tang Wulin ingin menghentikannya namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu menjadi lebih aneh ketika aura Raja Naga Emas Tang Wulin mulai menyublim di bawah stimulasi aura Silver Dragon King gadis muda itu. Ketika sinar perak ternoda dengan 7 lingkaran warna dari tubuh Gu Yuena menyatu dengan cahaya keemasan menyilaukan dari tubuh Tang Wulin, itu tiba-tiba berubah menjadi 9 warna. Aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dipancarkan. 9 lingkaran cahaya berwarna membentuk kepompong cahaya raksasa yang menjerat mereka berdua. Itu dia, Douluo Chaodezi yang Herles mengenalinya. Itu membawa kembali gambaran masa lalu kedatangan Gu Yuena ketika dia berkolaborasi dengan Tang Wulin untuk melepaskan transformasi Dewa Naga yang mengalahkan Raja Sage Abisal dalam satu serangan. Jika itu bukan kedatangan Gu Yuena, lorong abisal yang dijaga oleh tentara Dewa Darah akan dilanggar pada saat itu. Lingkaran 9 warna berputar. Tang Wulin merasakan seluruh orangnya berubah. Sisik naga emas muncul di kulitnya tanpa terkendali meskipun secara bertahap. Setiap bagian dari skala naga bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Perasaan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya tampaknya muncul dari sumsum tulangnya. Dalam sepersekian detik, dia akhirnya menyelesaikan terobosan terakhir tubuh emas anti bocor dan mencapai tingkat daya tahan yang sama dengan Aruheng. Selain itu, transformasi ini terus menyublim, berdengung. Inti jiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan ledakan keras. Sebuah pusaran besar diproduksi di lautan rohnya. Inti jiwanya yang telah mulai mengembun sekarang sepenuhnya terbentuk. Bersama dengan inti jiwa di perutnya dan inti naga di dadanya, mereka membentuk sirkulasi 3 dalam 1 yang lengkap. Aura Tang Wulin meningkat beberapa kali lipat. Apa itu tadi? Mata Tang Wulin melebar karena terkejut. Dia menatap Gu Yuena di tangannya. Matanya terpejam menunjukkan bulu matanya yang panjang dan khas. Dia tampak sangat luar biasa. Dia mengangkat tangannya secara tidak sadar dan dengan lembut membelai rambut perak panjangnya. Saat ini, dia merasa bersalah di hatinya karena meragukan cintanya padanya. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk mengecewakannya di masa lalu terlepas dari tindakannya. Mungkin, apapun yang dia lakukan adalah demi kemajuan masa depan mereka. Gu Yue, aku akan selalu menunggumu tidak peduli berapa lama. Mata Tang Wulin mulai basah. Sementara itu, dia sudah mencapai peringkat limit. Ciuman untuk terobosan ke peringkat batas. Mungkin ini adalah pertama kalinya ada orang yang mencapai ini dalam sejarah panjang dunia guru jiwa di Douluo kontinen.
Gu Yuena memasukkan kekuatan hidup besar-besaran yang baru saja dilahapnya ke tubuh Tang Wulin untuk membantunya menerobos langkah terakhir seorang guru jiwa. Badan emas anti bocor terbentuk segera setelah itu. Sejak saat itu, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin akhirnya berada di puncak dunia. Belum lama berselang, ia tidak memiliki apa-apa selain jiwa bela diri yang lumpuh. Rumput Blue Silver. Cincin jiwa pertamanya hanyalah jiwa roh yang cacat. Dia telah berjalan selangkah demi selangkah sampai di mana dia hari ini. Dia telah melakukan banyak kerja keras dan upaya. Dia menderita melalui banyak pengorbanan dan menanggung banyak penderitaan selama perjuangannya. Akhirnya, dia tiba di puncak tertinggi umat manusia dan mencapai batas dunia manusia. Mengikuti pembentukan lengkap tubuh emas anti bocornya dengan kekuatannya dan sirkulasi trikor yang langka. Sama sekali tidak perlu baginya untuk beradaptasi dengan perubahan. Dia mencapai pangkat setengah dewa sekaligus. Terlebih lagi, dia pastilah setengah dewa yang tidak lebih lemah dari dewa kuasi lainnya. Bibir mereka terbuka dengan enggan. Gu Yuena menurunkan kepalanya segera setelah itu dan membenamkan kepalanya di dadanya. Wajahnya menyentuh dadanya seolah sedang mendengarkan detak jantungnya. Tang Wulin tersentuh oleh tanggapannya dan merasa puas sementara itu. Semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Semua yang dia lakukan adalah memastikan bahwa dia bisa bersamanya sebagai orang yang lebih baik. Aku sudah menjadi Pagoda Master Spirit Pagoda. Aku tidak akan membiarkan klan Qianghu pergi dengan mudah. Suara lembut Gu Yuena terdengar. Api artileri meledak melalui langit di luar. Namun demikian, Tang Wulin dapat mendengar setiap kata yang diucapkannya dengan jelas. Guru Pagoda Roh Pagoda. Gu Yuena sebenarnya sudah Pagoda Master Pagoda Roh. Tang Wulin tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri dari berbicara. Bukankah itu berarti bahwa Master Sekte Tang Sekte hanya mencium guru Pagoda Roh Pagoda? Jika berita tentang insiden ini menyebar, tentu akan mengejutkan federasi. Gu Yuena mengangkat tangannya dan memukul dadanya dengan lembut. Jurang itu masih hidup. Ketika saya tiba lebih awal, sejumlah besar energi abisal yang dihasilkan dari makhluk abisal yang mati disalurkan oleh bagian itu. Aku bahkan tidak berhasil menyerap 1/10 dari itu. Mereka tidak akan menyerah dengan sukarela. Selain itu, saya punya firasat buruk tentang ini. Jadi, kita harus mulai dengan tindakan tindak lanjut. Hentikan tembakan artileri. Tang Wulin kaget. Dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa melihat pintu masuk lorong abisal meskipun terus-menerus diledakkan oleh tembakan artileri. Dia hanya bisa merasakan posisinya secara samar. Gu Yuena mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari pelukannya. Pergi, cepat. Anda memiliki hal-hal yang mendesak untuk diperhatikan. Tang Wulin memiliki ekspresi sedih dan tiba-tiba berkata, apa yang harus dilakukan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek jika dia ingin mencium guru Pagoda Roh Pagoda juga? Wajah memesona Gu Yuena memerah-merah sekaligus. Dia menatapnya dengan marah. Tubuhnya bergoyang sekali dan dia sudah berubah menjadi sinar cahaya perak sebelum menghilang sepenuhnya. Tepat sebelum dia berpisah, dia melirik Tang Wulin yang segera meninggalkan jejak di benaknya. Ayo pergi. Tang Wulin memanggil batas Douluos di kejauhan sebelum dia keluar dari tembakan artileri. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan sinyal komunikasi di tengah-tengah tembakan artileri. Jadi, dia harus mencari jalan keluar dulu. Dia akhirnya keluar dari tembakan artileri. Dia melihat cahaya sekali lagi. Meskipun dia tidak tahu situasi musuh, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Dia masih bisa merasakan aroma kate di bibirnya. Aroma itu terasa sangat akrab dan indah baginya. Dia hanya berharap semuanya akan segera berakhir supaya dia punya waktu yang cukup untuk kembali padanya.
Tang Wulin mengingat semua yang dia katakan sebelumnya. Dia sudah menjadi pagoda Master Spirit Pagoda. Dan dia tidak akan membiarkan klan Qianghu pergi dengan mudah. Itu menandakan bahwa dia selalu menganggap dirinya sebagai bagian dari Akademi Shrek. Mungkinkah semua ini masih belum cukup baginya? Panglima tertinggi. Sebagian besar energi abisal telah direklamasi oleh jurang maut. Situasinya tidak menggembirakan seperti yang kami harapkan. Hentikan pengeboman dulu. Jadi kami bisa mengkonfirmasi situasi di lorong abisal. Kami akan memutuskan langkah selanjutnya. Saya mengusulkan untuk mengirim beberapa master jiwa yang kuat. Saya akan berkolaborasi dengan mereka dan jika ada kesempatan, kami akan menutup bagian itu. Bersambung.